Ribuan tahun lalu demi mengatasi kaum iblis yang berniat menguasai 3 dunia. Dunia surgawi menyegel jenderal perang hebat kaum iblis, yaitu Tuan Putri Hu. Maozun menjadikan ini sebagai alasan untuk memimpin perang besar di antara dewa dan iblis. Demi melindungi kaum dewa, Dewi Wushuang memakai hati dewanya untuk menciptakan tangan dewa yang berkekuatan hebat, membantu Tai He, sang dewa perang memusnahkan kaum iblis. Namun, Maozun berkorban nyawa dan menebas tangan kiri Tai He, sehingga tangan dewa jatuh di dunia manusia. Setelah perang ini, dunia surgawi mengalami kerugian besar. Dewa perang yang terluka parah mengisolasi diri sendiri. Sementara Wushuang yang gusar mencari tangan dewa ke semua tempat. Di dunia manusia, di danau terlarang kaum rubah, sedang diadakan ritual menyembah dewa yang dipimpin oleh Yuanzhong sebagai imam besar kaum rubah, dengan memohon kepada dewa agar menjaga kaum rubah. Di saat kaum rubah sedang menjalankan ritual, tiba-tiba dari dalam danau kaum hantu perang muncul dan membuat onar. Yuanzhong dan beberapa kaum rubah melawan serangan dari hantu perang. Akan tetapi kaum rubah tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Di sisi lain, Yuanzhong pun kehabisan tenaga dan hampir tidak bisa bertahan lagi. Yuanzhong yang tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya dirinya dilempar ke dalam danau oleh kaum hantu perang. Kaum rubah pun merasa putus asa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kaum mereka. Di saat kondisi kritis, muncul kekuatan besar dari air danau. Yuanzhong naik ke atas permukaan danau dan melakukan serangan berkekuatan hebat untuk membasmi kaum hantu perang. Yuanzhong berhasil membangkitkan kekuatan tangan dewa dan menggunakannya mengalahkan kaum hantu perang. Sedangkan di dunia surgawi, Dewi Wushuang merasakan kebangkitan tangan dewa miliknya yang selama ini dia cari. Akhirnya Dewi memutuskan untuk turun ke dunia manusia. Kemunculan Dewi Wushuang sontak membuat kaum rubah berbahagia dan menyambut Dewi dengan sukacita. Yuanzhong yang pertama kali melihat Dewi sangat terpana akan kecantikan dan kekaguman indahnya sang Dewi yang turun ke dunia manusia. Dewi Wushuang yang merasakan tangan dewa ada pada Yuanzhong langsung menatap ke arah Yuanzhong yang sedang terpaku melihat dirinya. Dewi Wushuang pun menarik tangan dewa. Yuanzhong dan keduanya saling berpegangan tangan. Dewi Wushuang yang niatnya ingin mengambil tangan dewanya. Dengan niatnya tersebut, Dewi Wushuang berkata belum tiba waktunya. Dan akhirnya Dewi pun kembali ke dunia surgawi untuk memikirkan cara mengambil tangan dewa. Setelah berpikir panjang, Dewi memutuskan untuk turun ke dunia manusia dan menjadi manusia biasa, agar bisa mendekati Yuanzhong sang pemilik tangan dewa saat ini. Setelah memutuskan hal tersebut, kakak Dewi Wushuang yang ada di langit pun ikut mendukung Dewi Wushuang. Dewi juga membawa boneka mekanisme miliknya untuk dibawa turun ke dunia manusia. Di dunia manusia, di alam kaum rubah, Dewi Wushuang yang sudah menjadi manusia biasa berencana mengikuti proses pemilihan pelayan kaum rubah agar dia bisa lebih mudah mendekati Yuanzhong saat pemilihan pelayan wanita kaum rubah. Dewi menggunakan nama Jitanyin sebagai namanya saat ini. Jitanyin pun mengikuti proses tersebut tetapi tidak berjalan mulus.
Di saat akan gagal dalam pemilihan pelayan wanita, tiba-tiba Yuan Jong datang dengan kereta terbangnya dan mendarat di kediaman Tang Wa. Di kediaman Tang Wa inilah proses pemilihan pelayan wanita kaum rubah dilaksanakan. Awalnya Ji Tanyin ingin meninggalkan tempat tersebut, tetapi tidak sengaja dia ditolong oleh Yuan Jong saat roda kereta yang rusak terlempar dan hampir mengenai Ji Tanyin. Di saat itu, Ji Tanyin tak sengaja memegang tangannya Yuan Jong dan merasakan tangan dewanya. Setelah berpikir tangan dewa ada pada Yuan Jong, Ji Tanyin merubah rencananya dan dia menawarkan pada Yuan Jong agar dia diterima sebagai pelayannya. Tang Wa sempat tidak menyetujui hal tersebut, melihat sebelumnya Ji Tanyin tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Ji Tanyin berkata, jika aku bisa memperbaiki kereta terbang yang rusak ini, Yuan Jong harus menerimanya sebagai pelayannya. Yuan Jong pun menyetujui dan mempersilahkan Ji Tanyin untuk memperbaiki keretanya yang rusak. Setelah beberapa saat, Ji Tanyin sudah selesai memperbaiki kereta terbang milik Yuan Jong. Dirakit lebih canggih agar terlihat bagus dan praktis digunakan nantinya. Yuan Jong berkata Ji Tanyin memiliki kemampuan yang unik dan dia menepati kata-katanya. Ji Tanyin akhirnya diterima sebagai pelayannya. Akhirnya Yuan Jong membawa Ji Tanyin ke kediamannya. Apa yang akan direncanakan Ji Tanyin selanjutnya?